عليه وسلم. الفاتحة. بسم أعوذ الله بالله من الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن مالك الرحيم يوم مالك يوم إياك الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين الصراط اهدنا المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت صراط عليهم الذين أنعمت عليهم المغضوب غير عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم افتح لنا فتحك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك الخزائن يا أرحم الراحمين. Langsung pembacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 70 sampai 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإن يخرجوهم ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتونهم تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Terima kasih dan menunggu sejenak karena narasumber masih ada keperluan sedikit. Mohon untuk bersabar. Ya, baik, langsung kita mulai acara yang berikutnya, yaitu kajian kitab Adabul Alim wal Mutalim yang seperti biasanya akan dikaji oleh sahabat kita Al-Ustaz Muhammad Raja Sadia. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita beri hadiah Al-Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, kemudian untuk ustadz-ustadzah yang hadir di sini, kita semua semoga tetap diberikan keistiqomahan dan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian untuk musannif hadal kitab yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, syai'ulillahi lana wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapun lagi pun dingin ini. Sadisu. Sadisu. Wal khamis wasadisu. Ayat asobaro. Tengah-tengah. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'ahu wa bil itizari wa adharu adz-dzamba lahu wal ataba alaihi fa inna dzalika abqal mawaddati syai'i ala tawqifihi fi ma fihi fadilah wa ala tawbihihi ada ma fihi naqisah aw ala kasalin. Oke. Kemarin sampai ini ketika Syekh kita sedang marah kasar ya, marah maksudnya sampai kita anggap kasar, marahnya Syekh kita itu kita anggap kasar. Maka seorang murid itu sebaiknya segera minta maaf kepada Syekh dan menampakkan bahwasanya ia memang salah. Nggih Syekh, kula salah, saya memang salah, pantas untuk dimarahi. Seperti itu. Awala kasalin gini. Fa inna dzalika abqal mawaddati syaikhihi ala tawqifihi fi ma fihi fadilah wa ala tawbihihi ala ma fihi naqisah aw ala kasalin ya'tarihi aw ala taqsirin yu'anihi. Karena murid yang seperti itu lebih membawa kepada syekhnya kepada cinta. Jadi syekhnya itu lebih suka untuk kedepannya ngemong, ngasih tahu santrinya ketika santrinya itu malas, udah ada kekurangan. Au ghairi dzalika mimma fi ibqafihi alaihi wa tawbihihi wa irsyadihi wa aslahihi. Itu semua ditujukan untuk kebaikan-kebaikannya murid. Jadi dikerasi itu ya, intinya semua untuk kebaikan murid, untuk dibimbing, untuk dicetak muridnya itu. Wa ya'uddu, dan sebaiknya bagi murid itu menghitung atau menganggap dzalika kepada sikapnya Syekh tadi, minasyaikhi min amillahi ta'ala, sikap itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ya masih diperingatkan. Seandainya kita didiamkan oleh Syekh kita, tidak ada peringatan, tidak ada apa-apa, itu berarti sudah dibiarkan, dilulu. Nah, justru itu yang bahaya. Bi'i'tina'i syaikhi bihi wa nadhurihi, karena perhatiannya Syekh dan melihatnya Syekh kepada itu dapat membuat hatinya Syekh itu ab'atsu, membangkitkan, alal i'tina'i bimasalihi, saja membangkitkan perhatiannya Syekh untuk kemaslahatan-kemaslahatannya murid. Wa idza aqafa Syekhu Syekh ala daqiqatin, atas perkara lembut, min adabin, dari adab, au naqisotin, atau kekurangan, sodarot, yang mana naqisoh itu muncul, minhu, dari adab, kana ya'rifuha,
yang mana murid itu telah mengetahui mingkoblu nopo mingkobli tengeriku mingkobli. Nah, sebelum maksudnya murid itu sudah tahu bahwasanya dia salah. Wah, saya bakal dimarahin ini. Fala yudhiru annahu kana arifan, maka jangan murid itu tergesa-gesa untuk memberitahu syekhnya, saya sudah tahu syekh ini salah. Jangan bilang seperti itu. Biha annahu kana arifan biha wa ghafala anha. Jadi enggak usah diingat, enggak usah dibilangin dulu. Biar aja syekh marahin kita, biarin. Bal syakaro, seharusnya ia malah bersyukur, berterima kasih asyekhu kepada syekh ala ifadatihi dzalika wa'tinaihi bi amrihi, atas perhatiannya syekh kepada kita itu. Fa in kana lahu fi dzalika udhrun, maka ketika murid itu berbuat salah dikarenakan ada udzur, wa kana i'lamu syaikhi bihi aslah. Adapun memberitahu syekh bahwasanya kita salah itu kenapa? Ada alasannya. Kalau diberitahu itu baik, dianggap baik, tidak menimbulkan fitnah, wala bahasa, maka tidak masalah kita kasih tahu, syekh saya kemarin tidak masuk sekolah karena ibu saya sakit, tidak ada yang mengantarkan ibu saya kecuali saya. Nah itu kan baik, dikasih tahu syekhnya, nggak masalah. Wa illa, jika tidak aslah tarokahu, maka jangan, tidak usah dikasih tahu, biarin aja. Illa ayatarottaba ala tarki bayanil udhri, kecuali ada dampak mafsadatun, ada mafsadah. Kalau tidak dikasih tahu malah bahaya bagi murid. Bahaya maksudnya seperti ini. Kalau tidak dikasih tahu tentang hari kemarin dia tidak masuk sekolah karena nganterin ibu ke rumah sakit, anak ini dikeluarin dari sekolah. Nah, itu kan mafsadah, bahaya. Bahaya ta'ayana, maka jadi wajib bagi si murid apa yang wajib i'lamuhu, untuk memberitahukan udhurnya itu karena apa kepada syekhnya. Intinya adalah adab di sini. Murid kalau ndak hanya sekedar marahin kita, ndak ada bahayanya bagi murid, ya udah biarin syekh memarahin kita, biarin aja. Wasabi'u, dan yang nomor 7, Allah kepada syekh fi ghairil majlisil ami, di selain majelis umum, illa bi isti'zanin, kecuali dengan meminta izin. Isti'zan ini minta izin. Sawa'un kana, sama saja halnya, asyaikhu, syekh wahdahu, sedang sendirian di dalam ruangan itu, au kana, ataupun ma'ahu, bersama syekh ghairuhu, ada orang lain selain syekh. Maksudnya ketika di majelis-majelis kayak di rumahnya syekh, itu bukan majelis umum, bukan tempat umum, maka harus minta izin. Meskipun kita melihat syekh itu kondisinya sedang sendirian atau dengan orang lain di rumah beliau, itu harus minta izin. Fa ini sta'zana, maka ketika murid ini meminta izin, bihaitsu ya'lama syaikhu, dan syekh itu tahu ada murid, walam ya'dan, kemudian syekh tidak mengizinkan, lahu kepada murid, insorofa, maka segera pergi. Murid ini pergi. Wala yukarriru, wala yukarriru, dan janganlah mengulang-ulang. Murid itu jangan mengulang-ulang al-isti'dzana, izin. Jangan dibolan-baleni izin itu. Assalamualaikum syekh, maaf saya lagi ada tamu, kata syekhnya. Syekh, saya minta izin penting. Tidak boleh gitu. Wa in syakka, maka ketika murid ini ragu-ragu fi ilmi syaikhi, syekh ini tahu enggak ya saya ada? Nah, dia ragu-ragu. Fi ilmi syaikhi bihi fala yazidu, maka janganlah murid itu menambah
fil isti'dzani di dalam melakukan izin fauqa tsalasi marratin di atas 3 kali. Salam itu jangan lebih dari 3 kali. Salam 1 kali, oh mungkin nggak dengar Syekh. Salam lagi, assalamualaikum, oh mungkin masih belum dengar. Salam lagi 3 kali. Setelah 3 kali salam masih belum ada jawaban, udah, jangan lebih di atas 3 kali. Au salasi torokotin, atau 3 kali ketukan, lil babi, pada pintu, wal yakun, maka hendaklah torkul babi, ketukan pintu itu khofifan, alon, jadi ketukannya alon-alon saja, pelan-pelan saja, sewajarnya. Bi adabin, yang dilakukan dengan adab, dengan etika. Wa bi alfaril asobi'i, dan dengan kuku-kukunya jari, pakai jari, kukunya jari, nah itu kan pelan. Summa bil asobi'i, nuli kelawan biro-biro jari atau dengan tangan. Kolilan, sedikit-sedikit. Wa idza adzina, maka ketika syekh itu mengizinkan, wa kanu, adapun para muta'alimun, murid, jama'atan, gerombolan, ketika sowan ke rumahnya syekh ini, kita rombongan, seumpama ada 1 kelas gitu, taqaddama afdoluhum, maka didahulukan yang paling utama di dalam rombongan itu, seperti yang paling senior, wa asannahum, dan yang lebih tua. Yang lebih tua, kemudian yang dianggap lebih senior, yang dianggap mungkin lebih alim di dalam rombongan itu, yang hafalan Qurannya banyak. Kira-kira kita bisa memperkirakan siapa yang lebih utama di antara kita. Fiddukhuli, di dalam melakukan masuk ke rumahnya syekh, wassalami, dan salam alaihi, ing atase syekh. Kemudian orang yang dianggap utama itu salam duluan kepada syekh. Tsumma salam alaihil afdolu, kemudian diikuti dengan yang di bawahnya, masuk salam lagi, fal afdolu, begitu berurutan terus. Sampai yang paling kecil itu siapa, yang paling muda umurnya siapa. Wa yudkhilu, dan murid itu masuk ala syekhi, kepada syekh, kamilal hayati, hale sempurnane tingkah. Jadi tingkah laku yang sempurna. Mutatahhirul badani, dengan badan yang suci, wathiyabi, dan baju yang suci, nadhifahuma, semuanya bersih, badan dan baju itu bersih dan suci ya, bukan bagus. Nah, yang penting bersih dan suci. Ba'dama yahtaju ilaihi, setelah apa yang dibutuhkan santri itu, murid itu, kepada ma min akhdhi dhufrin, ngetok kuku, mengambil kuku, ngetok kuku. Maksudnya sowan itu setelah kita memotong kuku, kalau kukunya panjang-panjang. Wa izalati raihatin, dan menghilangkan bau-bauan, bau badan maksudnya, karihatin, yang diketingi, yang nyengit, yang menyengat maksudnya. Jadi sowan kepada kiai itu ya badannya bersih, baji. Itu dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari itu seperti itu. La siyama, apalagi idza qasidal ilma fa innahu majlisu dzikir. Apalagi ketika murid itu menyengaja ilmu. Oh gini, apabila apalagi tujuannya untuk ngaji, nah, gitu. Fa'inahu, karena sesungguhnya majlisu dzikrin, itu adalah majelis dzikir, wajtima'in, dan majelis kumpulan orang banyak, wa ibadatin, dan majelis ibadah. Terlebih lagi ketika tujuan kita ngaji kepada syekh,
Karena itu majelis dzikir, majelis ijtima, majelis ibadah. Maka harus bersih, harus wangi sewajarnya. Enggak wangi enggak apa-apa, yang penting bersih, enggak bau. Wa mata dakhala ala syaikhi, dan ketika santri itu masuk kepada syekh fi ghairil majlisil ami, di selain majelis umum, wa indahu man, dan ada seseorang yang bersama syekh, yatahadatsu, yang sedang ngobrol-ngobrol ma'ahu bersama syekh, fasakatu, maka kita diam atau murid itu diam. Ketika sudah masuk, ternyata syekh itu sedang ngobrol-ngobrol dengan sahabat karibnya beliau atau dengan tamunya beliau, maka kita diam, jangan nyela-nyelani omongan dulu. Masuk, diam. Alal hadis fasakatu, mongko menang sopo murid anil hadits saking gunem. Au dakhala, atau murid itu masuk, wa syaikhu hale utawi syekh wahdahu, iku ijene syekh. Atau ketika murid itu masuk, syekh ini sedang sendirian, yusolli, melihat beliau sedang sholat, au yadhkuru, atau beliau sedang zikir, au yutoli'u, atau beliau sedang mutola'ah, sedang belajar. Kiai syekh juga masih belajar. Nggak ada kiai berhenti belajar, itu nggak ada. Syekh berhenti belajar nggak ada. Nah, kita bukan kiai berhenti belajar, kan aneh ini. Fataroka, mongko ninggal sopo syekh dzalika ing mengkono-mengkono yusolli, yalkuru, yutoli. Kita masuk menemui, menjumpai syekh sedang sholat atau sedang zikir atau sedang mutola'ah. Kemudian syekh ini tahu ada tamunya itu adalah muridnya beliau. Kemudian ditinggal sholat zikirnya ini atau mutola'ahnya ini. Oh, awak mulai. Nah, itu fataroka. Sakata, maka murid itu hendaknya dia wala yabda'uhu, dan jangan ngawiti bil kalami, jangan memulai ngobrol dulu. Bal yusallimu, balik uluk salam. Akan tetapi murid itu harusnya salam wa yakhruju, dan keluar syari'an hale cepat. Keluar segera. Oh, maksudnya kita pengertian, muridnya ini pengertian, oh Abayai lagi belajar, lagi sholat, kita assalamualaikum, nanti kembali lagi Abayai. Kira-kira seperti itu. Illa ayyamurahu, kecuali murid itu diperintahkan gini, illa ayyamura, kecuali memerintahhu ing murid sapa syekhu syekh bil muksi, kelawan meneng. Kecuali murid itu disuruh diam dulu. Sik, tunggu sebentar. Kayak gitu. Wa idza makatha, maka ketika murid itu sudah diam, fala yutilu, maka jangan dilama-lamakan, illa ayyamurahu bidzalika, kecuali memang disuruh di sini dulu sama syekhnya. Maksudnya jangan lama-lama. Kalau sudah diutarakan maksud tujuannya murid itu, maka segera. Soalnya kita melihat tadi kondisi syekh sedang sholat, sedang belajar, sedang zikir, maka kita segera mempercepat urusan kita kalau diizinkan. Kemudian mana nih? Wa idza hadara makana syaikhi, maka ketika murid itu hadir makana syaikhi, di tempatnya syekh, falam yajid, maka tidak menemui siapa muridhu kepada syekh, jalisan halilunggu intagoro, maka sebaiknya murid itu menanti hu syekh, kaila yufawitu ala nafsihi, agar murid ini tidak ketinggalan sesuatu untuk dirinya, kayak ketinggalan pelajaran, ketinggalan wasiat-wasiat dari syekh. Ketika murid datang ke tempatnya kiai tapi nggak ada kiainya, ya ditunggu dulu.
agar tidak kehilangan wasiat-wasiat, tausiah atau pelajaran apa dari Syekh. Ala nafsihi tersahu ing pelajarane Syekh. Wala yatroko dan janganlah ndodok ya, mengetuk. Janganlah murid itu mengetuk alaihi kepada Syekh liyakhruja agar Syekh itu keluar ilaihi untuk mendatangi murid. Maksudnya jangan sampai kalau dilihat Syekh sedang nggak ada, jangan masuk ke kamarnya, jangan masuk ke kamar mengetuk kamarnya beliau. Jangan, itu tidak boleh. Itu sudah keluar dari adab. Wa ingkan anak iman, jika menemui Syekh sedang tidur, sobaro maka murid itu hendaknya bersabar. Hatta yastai qidho. Yastai qidho, yastai qidho. Hatta yastai qidho. Yastai qidho ya. Hatta yastai qidho. Sehingga Syekh itu bangun. Wungu kata orang, bahasa Kromanya itu wungu. Dintosi abahyai wungu. Ditunggu bangun, bersabar. Awayan sorifa atau pulang, sumayaudun kembali lagi nanti ditemui ketika beliau bersedia atau ada. Wasobru ada sabar atas hal-hal yang seperti baik merupakan keutamaan bagi murid. Wala yakhtari'u dan janganlah murid itu menjadikan alaihi kepada Syekh waktan ing waktu khoson yang khusus bihi untuk murid duna ghairihi duduk liyane murid. Jangan minta waktu khusus maksudnya kepada Syekh itu. Jangan minta waktu khusus kayak minta diistimewakan gitu. Wa ingkana roisan meskipun dia seorang kepala apa? Kepala debak atau kepala pejabat lah pokoknya, kepala sekolah. Atau dia anak pejabat. Au kabirun atau dia orang tua, lebih tua dari syekhnya. Tidak boleh minta diberikan waktu khusus. 5 karena perkara, karena sesuatu fihi yang ada di dalam ikhtiro tadi itu. Minat tarofu itu termasuk sikap tarofu. Tarofu itu meninggikan diri sendiri, meninggikan diri kita. Walhumku dan pembodohan, buguh ya pembodohan itu. Ala syekhi kepada syekh wa thalabati dan pada murid-murid lainnya. Bodoni. Fa'imbadaa maka ketika syekh itu memulai kepada murid, sapa syekhu syekh failnya di belakang. Fa'in badaa maka ketika memulai kepada murid siapa asy-syekhu syekh biwaktin muayyanin dengan waktu yang tertentu au khosin atau khusus li udzurin aikin karena ada udzur yang menghalang-halangi lahu bagi murid anil huduri dari hadir ma'al jamaati serta jamaah au limaslahatin atau dikarenakan kemaslahatan. Kecuali kalau syekh itu sendiri yang meminta kepada murid, oh nanti ya kamu hari ini saya free, ibaratnya seperti itu. Karena ada udzur, wa aha syaikho fala ba'sa bihi. Jadi maka itu hal seperti itu enggak masalah. Soalnya syekh sendiri yang memberikan waktu khusus. Kalau murid yang meminta waktu khusus itu tidak boleh, itu keluar dari adab murid kepada guru. Minta diistimewakan. Jadi belajar itu minta disendirikan, istimewa, seperti itu. Udah gabung aja dengan santri yang lain, dengan murid yang lain. Sama saja mau kita pejabat, mau kita anak presiden atau apa, gabung saja dengan santri yang lain, dengan murid yang lain. Ma'al jamaati aul wasamin ya. Wasamin dan
adab yang ke-8, ayyajlisa, hendaknya murid itu duduk amama syaikhi, di depan syekh, bil adabi, dengan adab, dengan etika. Ka ayyah suwa, seperti duduk bersimpuh, ala rukbataihi, atas rukbatun, dengkul nggih. Rukbatai, atas kedua dengkulnya. Nggih, lutut. Au yajlisa, atau murid itu duduk kata syahudi, seperti posisi tasyahud. Ghairu annahu la yadu'u yadaihi ala fakhidaihi, tetapi jangan naruh kedua tangannya di atas dua paha. Duduk kayak tasyahud tapi tangannya nggak kayak tasyahud beneran, maksudnya biasa aja gitu. Am yajlisa au yajlisa, atau duduk murid itu mutarabbi'an, duduk bersila, mutarabbi. Ya, duduk bersila. Ditawaduin, dengan anteng, tenang, wa khuduin, dan andap asor, wa sukunin, dan sama saja dengan tawadu, anteng, tenang, wa khusyuin, dan khusyuk, tenang gitu loh maksudnya. Jangan terlalu khusyuk juga malah turu. Wa la yaltafita, maka ketika sudah duduk di depan, jangan tolah-toleh. Di dalam sholat itu kan ada biasanya iltifat, tolah-toleh itu bagaimana hukumnya kan? Ini yaltafita, jangan tolah-toleh bila darurotin, kelawan tanpa daruroh. Kalau nggak ada kondisi darurat ya nggak usah tolah-toleh, tetap fokus kepada apa ya, baliuk bilu, balik madhep sopo murid, bikulliyatihi, dengan seluruhnya, alaihi, kepada syekh. Maksudnya kita menghadap syekh ketika ada di depan beliau itu ya kita menghadap secara ya tubuh kita, ya muka kita, badan kita. Ibaratnya mustaqbilal qiblah itu kan badan kita, tubuh kita semua kan menghadap qiblah. Mana hilang lagi ini? Mana yang dulu? Musugiyan, dengan memperhatikan lahu kepada syekh, nadhiron, dan memperhatikan, melihat, ilahi kepada syekh, muta'akilan, plus kita mengangan-angan likolihi, dawuh-dawuhnya syekh tersebut. Bihaitsula yuhwijuhu, ngajentake, nopo ngajentake artinya? Nopo? Hajat, menginginkan. Bihaitsula yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan saniyatan. Maksudnya gini, semua itu dilakukan agar dawuhnya Abah Yai itu tidak perlu diulangi 2 kali. Apalagi sampai kita tanya, bagaimana tadi? Kelihatan tidak memperhatikannya. Jadi jangan sampai Syekh itu mengulangi perkataannya 2 kali. Maka adab-adab dari sudah diatur oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wala yanduro, wala yanduro, dan janganlah murid itu melihat ila yaminihi, lihat kiri, au yasarihi, atau lihat kanan. Yamin kiri, kanan, yamin kanan, kebalik. Wala yanduro, dan janganlah murid itu melihat ila yaminihi, ke arah kanan, kanannya murid, au yasarihi, atau kirinya murid, au fauqahu, atau ke arah atas, lighairi hajatin, tanpa adanya hajat, wala siyama, apalagi inda bahsihi, ketika sedang bahas, sedang ngobrol, syekhnya itu sedang kasih dawuh. Seperti itu. Wala yanduru 6:17. Besok, hari Sabtu insya Allah kita gas ya, kita habisin bab ini.
sedikit lagi. Wala yatoriba, dan janganlah mulang maling, obah ridot jatin, dikarenakan keramaian, yasma'u, yang mana murid itu mendengarkan ing dojah pada keramaian itu. Wala yaltafita, dan janganlah tolah-toleh lagi ilaiha kepada dojah. Kalau ada suara berisik di sekitar dalamnya syekh, sedangkan murid itu sedang sowan, sedang bersama syekh, jangan terlalu apa itu, tidak boleh. Jadi harus tetap fokus. Ada apapun, suara ribut-ribut apa itu jangan dihiraukan. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama memasuki sesi tanya jawab atau diskusi tentang materi yang sudah disampaikan atau seputaran ilmu fikih. Mohon dari peserta yang ada, silahkan yang ingin berdiskusi bisa angkat tangan. Baik, karena di layar tidak ada yang mengangkat tangannya untuk berdiskusi bersama, mungkin bisa kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini tentang kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang mana sudah memasuki bab adab seorang santri kepada gurunya tadi ya. Begitu banyak sekali adab-adabnya, itu pelan-pelan mungkin bisa kita catat, terus kita terapkan sedikit-sedikit ke santri-santri kita yang sebagai pengajar TPG, atau mungkin sebagai orang tua kita bisa mengarahkan anaknya tuh nanti kalau di TPG tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau sama gurunya dia tidak ini, tidak boleh itu, harus fokus belajar. Biasanya kan kalau kita itu adab mengaji itu tangannya harus di atas, terus konsentrasi dulu, seperti yang ada di keterangan tadi. Insya Allah adab-adab yang sudah ditulis ya mengambil di kitab Adabul Alim wal Muta'alim, insya Allah. Ya, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis dan juga bacaan alhamdulillah, dengan harapan mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qali, apabila ada kesalahan dari saya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada hari Sabtu ya.